Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya, amin. Oke, hari ini kita belajar mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Cara-cara mencari informasi. Yang pertama, membaca dengan cermat. Kemudian, yang kedua, menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga, dengan membuat mind map atau peta pikiran. Sudah pernah kan ya dulu di kelas 4 membuat mind map? Kita lanjutkan, macam-macam kata tanya. Yang pertama, apa? Untuk menanya, nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kemudian yang kedua, kapan? Untuk menanya, waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya yang ketiga adalah di mana? Untuk menanya tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya yang keempat, siapa? Untuk menanya tokoh utama dan tokoh pendukung dari sebuah teks. Kemudian, kata tanya yang kelima, mengapa? Untuk menanya alasan suatu permasalahan. Kata tanya yang keenam, bagaimana? Untuk menanya cara membuat, proses, pendapat, ataupun sikap. Dan kata tanya yang ketujuh, yaitu berapa? Untuk menanya jumlah atau banyaknya benda. Sekarang, perhatikan contoh untuk menjawab pertanyaan dari sebuah teks. Anak-anak, di sini sudah ada bacaan dengan judul Gerak Ikan Dalam Air yang terdiri dari 2 paragraf. Kita cari informasi dari bacaan tersebut dengan pertanyaan yang pertama. Di mana habitat ikan? Perhatikan kalimat ketiga dalam paragraf yang pertama. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. Jadi, pertanyaan yang pertama bisa kita jawab, habitat ikan adalah air. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah bentuk tubuh ikan? Kita lihat paragraf kedua, kalimat yang pertama. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Sehingga jawaban pada pertanyaan yang kedua, bentuk tubuh ikan adalah rudal. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mengapa ikan berbentuk rudal? Pada kalimat berikutnya, pada paragraf yang kedua, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Nah, berarti pertanyaan yang ketiga bisa kita jawab, ikan berbentuk rudal untuk memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Kita lanjut pertanyaan yang keempat, apa fungsi ekor dan sirip ikan? Kalimat terakhir pada paragraf yang kedua tertuliskan bahwa ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Jadi, jawaban untuk pertanyaan yang keempat, fungsi ekor dan sirip ikan adalah untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, sudah paham ya anak-anak semua tentang menjawab pertanyaan dari teks. Dari beberapa pertanyaan tadi, maka dapat kita peroleh informasi dari teks tersebut. Yang pertama, habitat ikan adalah air. Informasi yang kedua, bentuk tubuh ikan adalah rudal. Informasi yang ketiga adalah ikan berbentuk rudal untuk memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Serta informasi yang terakhir adalah fungsi ekor dan sirip ikan adalah untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Nah, anak-anak, itu tadi tentang mencari informasi dari teks. Cukup sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.